Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan bersemangat dalam belajar. Baik, hari kemarin kita belajar tentang keautentikan Al-Quran dari segi bahasa dan kalimat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aspek keautentikan Al-Quran yang lainnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa, semoga pelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam menerima pelajaran dan dihilangkan rasa ngantuknya dan ditetapkan semangatnya. Ala hadiyati sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana keindahan Al-Quran dalam segi bahasa dan keindahan Al-Quran dalam segi kalimatnya. Nah, keindahan bahasa dan kalimatnya ini adalah mukjizat dari Al-Quran, adalah bukti keaslian dari Al-Quran. Nah, keindahan bahasa dan kalimat ini menjadikannya tidak dapat ditiru oleh manusia manapun. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang tantangan-tantangan apa yang diberikan oleh Al-Quran untuk menjamin keautentikan atau kemurnian, keaslian Al-Quran. Tantangan yang pertama adalah Al-Quran menantang manusia dan jin untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan atau meniru semisal Al-Quran secara keseluruhan. Dalam LKS kalian, coba dibuka halaman 34. Di situ tertuliskan surat Al-Isra ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang berarti, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain. Jadi bahkan ketika manusia dan jin ini bergotong royong, saling tolong menolong, mereka tidak akan bisa meniru Al-Quran secara keseluruhan. Nah, berhubung mereka manusia dan jin ini tidak bisa mendatangkan semisalnya atau meniru Al-Quran secara keseluruhan, maka tantangannya pun dimudahkan. Dimudahkan seperti apa? Dimudahkan tantangannya menjadi 10 surat. Jadi Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat saja yang semisalnya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 13-14 dikatakan bahwa bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, dari surat ini Al-Quran menantang manusia dan jin untuk meniru Al-Quran 10 surat saja. Dan apa hasilnya? Mereka pun tidak bisa meniru bahkan untuk 10 surat. Lalu tantangannya pun dimudahkan lagi. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surat saja. Yang tadi asalnya 10 surat, sekarang diturunkan kemudahannya untuk meniru 1 surat saja.
dan mereka pun tidak bisa meniru, bahkan untuk satu surat saja. Selanjutnya, kabar tentang hal-hal gaib, hal-hal yang belum diketahui oleh manusia pada saat itu. Berita apa? Berita tentang masa lalu. Berita seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Hajinya itu berita tentang peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya seperti yang di LKS kalian pada halaman 36 disebutkan bahwa kabar tentang perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi telah dinyatakan dalam Al-Quran surat 1-5 ayat 1-5 surat Al-Rum, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang beberapa tahun kemudian. Bagi Allah lah segala urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Ila akhir. Nah, di dalam surat ini dikatakan bahwa dalam tahun-tahun yang akan datang, umat Islam akan memenangkan perang melawan bangsa Romawi dan kekaisaran Persia, dan itu terbukti setelah beberapa tahun kemudian. Lalu berita kemenangan umat Islam dalam perang Badar juga dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 45. Bisa dibuka suratnya di Qur'annya masing-masing. Kemudian ada peristiwa Fathu Makkah. Yang selanjutnya adalah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Qur'an ini sejalan dengan ilmu pengetahuan. Teori-teori pengetahuan yang dikemukakan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam laut itu ada air atau sungai. Di dalam laut itu ada sungai. Nah, secara logika mana ada air di dalam air gitu kan. Jadi sebelum masyarakat modern ini, orang-orang dahulu mereka mengira bahwa ini adalah omong kosong, mana mungkin ada air di dalam air. Dan sekarang pun telah terbukti bahwa ada sungai di dalam laut. Selanjutnya yaitu air laut yang tidak dapat menyatu. Ya, selanjutnya yaitu aspek-aspek keautentikan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain. Mukjizat pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam berupa keistimewaan tidak hangus ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api oleh perintah Raja Namrud. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan juga membuat batu mengeluarkan 12 mata air ketika Nabi Musa dan umatnya berada di padang pasir, dan juga bisa membelah lautan. Itulah mukjizat Nabi Musa. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Daud alaihissalam, yaitu kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong, sehingga Nabi Daud bisa membuat baju zirah perang dengan tangan kosong. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang, bahasa burung, bahasa semut, gajah, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dan mukjizat yang kekal untuk Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi adalah mukjizat
yang tidak bisa dicapai dengan kekuatan panca indera atau tidak bisa ditangkap oleh dengan panca indera. Hanya bisa dicapai atau bisa dipahami dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran. Nah, jadi mukjizat maknawi ini bisa dimengerti oleh orang-orang yang berpikir, yang punya akal, punya kecerdasan. Nah, mukjizat Nabi Muhammad ini juga bukan hanya mukjizat maknawi. Mukjizat hissi pun Nabi Muhammad punya. Mukjizat hissi ini apa? Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa didengar oleh telinga, bisa dilihat oleh mata, bisa dicium oleh hidung, bisa diraba oleh tangan, dan bisa dirasakan oleh lidah. Lalu seperti apa mukjizat hissi Nabi Muhammad? Mukjizat hissi yang diperoleh oleh Nabi Muhammad yaitu seperti membelah bulan menjadi dua, yang kemudian mengeluarkan air dari jari-jari beliau ketika sahabat kehausan. Nah, teman-teman, mukjizat yang diberikan kepada Rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad adalah mukjizat hissi, mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera, bisa dicium, bisa diraba, bisa dilihat, dan yang lain. Akan tetapi, yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah kedua-keduanya, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Ya, demikian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen yang sudah saya berikan di WA Group. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.